A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Pengakuan seorang alim Kristen. Sesudah kejadian itu, kembalilah ia Nabi ke rumahnya Nabi dengan gemetar. Kejadian apa? Di atas dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang malaikat, yakni malaikat Jibril. Adapun malaikat Jibril tersebut tujuannya adalah untuk mengajarkan ayat Quran, yakni Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga ayat kelima. Dan dengan begitu Nabi menjadi seorang rasul, tidak hanya seorang nabi namun seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk yang terakhir, nabi penutup. Nah, sini ada diberikan gambar Gunung Nur dekat Mekah yang bertanda panah. Ada diberikan tanda panah di sini. Ini adalah Gua Hira. Di mana Gua Hira ini adalah tempat Nabi menerima wahyu yang pertama kali, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakutan tadi. Dimintanya Nabi kepada Khadijah, yakni istri beliau, supaya menyelimutinya Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, Nabi ini gemetar, karena kejadian ini belum pernah terjadi seumur hidup beliau. Nah, jadi gemetar Nabi Muhammad SAW. Setelah perasaannya Nabi tenang kembali sesudah diselimuti oleh istrinya, diceritakannya lah kepada Khadijah kejadian yang telah berlaku tadi, kejadian yang telah terjadi di Gua Hira tadi, sambil katanya Nabi, saya merasa takut, diri saya dalam keadaan berbahaya. Jadi Nabi SAW menyangka bahwasanya beliau dalam keadaan bahaya, padahal tidak. Lalu apa jawaban seorang istri yang bijak dan cerdas? Khadijah menyahut, tidak, demi Allah, Tuhan tidak akan sekalipun menghinakan menghinakan Tuhan selama-lamanya. Jadi walaupun Siti Khadijah ini adalah seorang istri, namun tetap menghormati, dengan memanggil dengan kata-kata yang menghormati, yakni Tuan. Karena Tuan adalah seorang yang suka menghubungkan silaturahim atau silaturahmi, suka menanggung beban orang yang susah. Artinya Nabi adalah orang yang ringan tangan untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Suka mengusahakan keperluan orang yang ketiadaan. Ketika orang lain perlu berhutang, Nabi memberikan, membantu. Suka menjamu tamu. Jadi Nabi ketika ada tamu langsung menjamu tamu tersebut dengan apa saja yang ada di dalam rumah beliau. Dan suka menolong orang yang di tempat kesusahan. Ditimpa kesusahan. Jadi inilah akhlak Nabi. Jadi ketika Nabi merasa galau, merasa ketakutan, seorang istri tampil untuk memotivasi suaminya ini agar tetap berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tadi dibawa oleh Siti Khadijah kepada seorang laki-laki yang telah tua. Anak saudara bapaknya Siti Khadijah tadi yang bernama Waraqah ibnu Naufal yang beragama Kristen. Jadi Nabi dibawa kepada seseorang yang telah tua, yakni namanya Waraqah bin Naufal, di mana Waraqah ini beragama Kristen dan pandai menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Jadi dibawalah kata Waraqah tadi yang datang kepada Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Maksudnya malaikat Jibril tadi, utusan Allah yang telah pernah datang kepada Nabi Musa dahulu, dan dia adalah nabi bagi umat ini.
Nah, jadi walaupun Warokah bin Naufal ini beragama Kristen, tetapi yang dibaca adalah kitab Injil, dan kitab Injil yang terdahulu itu masih murni. Masih terdapat adanya kisah Nabi Muhammad yang diklaim sebagai nabi penutup ataupun nabi terakhir, tidak ada nabi. Namun untuk Injil-Injil yang dewasa ini, yang sekarang ini adalah Injil yang telah dikotak-katik, ya, yang telah di banyak matan-matan atau redaksi yang dihapus. Maka ahlul kitab yang terdahulu dengan yang sekarang itu berbeda. Itu demikianlah kedatangan seorang nabi telah ditunggu-tunggu oleh orang alim Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi menunggu ini nabi turun, ya, dan mereka telah tahu nabi bakalan turun. Ya, cuma nanti mungkin ke depan dijelaskan mereka tidak senang atas turunnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini bukan dari keturunan Bani Israel, ya, bukan dari golongan mereka. Itu yang membuat mereka marah. Ke depan dari katakan nanti. Dan orang-orang alim Kristen pada masa itu, karena telah diterangkan oleh Allah ataupun Tuhan terlebih dahulu di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, ini jelas disebutkan. Maka orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah percaya bahwasanya bakalan turun nabi yang terakhir. Oleh karena nabi ini bukan beragama, maksudnya bukan dari Bani Israel, bukan dari golongan mereka, mereka mengingkari isi dari dalam kitab Taurat tersebut, dihapus, diubah dan sebagainya, sehingga sampai sekarang di dalam Injil dan Taurat itu tidak ada lagi yang asli. Yang asli terjaga kemurniannya hanya Al-Quran. Seperti itu agama Islam. Setelah menjadi rasul, berulang-ulanglah ia nabi menerima pengajaran dari Tuhan. Dinamakan menerima wahyu. Jadi pengajaran dari Tuhan itu namanya wahyu ataupun disebut dengan wahyu. Kadang-kadang disampaikan dengan langsung ke dalam hatinya nabi. Jadi tiba-tiba langsung tahu kejadian masa depan, tahu ini ke depan bagaimana, tahu langsung tiba-tiba ilmu ladun. Dan kadang-kadang datang malaikat dengan rupa manusia yang menyampaikannya, seperti yang di Gua Hira tadi. Jadi wahyu itu beraneka ragam, ada yang langsung, ada yang didatangi oleh malaikat Jibril lalu disampaikan. Pengajaran itu dinamai agama Islam. Jadi dulu belum ada Islam. Sesudah Nabi menjadi rasul baru ada namanya agama Islam, yang berarti patuh. Jadi Islam itu secara bahasa artinya patuh, ya. Patuh kepada siapa? Kepada Tuhan, ya, dan menuruti perintahnya Allah. Jadi orang Islam itu adalah orang yang patuh kepada Allah, ya. Pokok pengajarannya Islam yang wajib diyakini dalam agama ini adalah mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan mengakui bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, ini juga termasuk di dalam rukun Islam, rukun Islam yang pertama, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Yang mana syahadat yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul, meyakini bahwasannya nabi itu utusan Allah. Kitab Quran, di antara wahyu yang disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, disuruhnya Nabi tuliskan, dinamakan Quran. Nah, jadi dulu memang Quran itu per lembar, ya, dan bukan per lembar pun, dia memang disampaikan berangsur-angsur secara metode talqin. Talqin itu adalah malaikat Jibril membaca, lalu Nabi membaca juga sambil menghafal, dan seterusnya hingga pada masa Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Utsman, saya pun sudah lupa. Di situ baru ada inisiatif dari sahabat untuk menulis. Kenapa harus ditulis? Karena di masa Rasulullah banyak penghafal Quran, banyak yang syahid akibat berperang. Jadi untuk menjaga bacaan tersebut masih ada, maka
ditulis. Kalau orang penghafal Quran telah wafat semuanya, tidak ada yang hafal Quran lagi, maka terputus bacaan Quran tuh nggak bakalan sampai sekarang. Maka ini adalah bid'ah yang baik ya. Yaitu Sayyidina Utsman menulis di dalam sebuah lembaran lalu dikumpulkan menjadi buku. Ya, lalu dijadikan kitab maksudnya. Jadilah kitab Al-Qur'an. Kitab ini tertulis dalam bahasa Arab yang sangat bagus dan manis susunannya. Jadi tidak ada yang bisa meniru Al-Quran yang tak dapat ditandingi manusia. Lebih 20 tahun lamanya baru tamat. Jadi Al-Quran itu berangsur-angsur ya. Per 5 ayat per lembar ya. Karena disampaikan berangsur-angsur sedikit-sedikit, jadi nggak langsung. Makanya orang yang menghafal Quran itu metodenya sedikit-sedikit per lembar ya. Karena kita ikut Nabi juga, Nabi nggak ada langsung hafal 30 juz, ada. Nabi sikit-sikit juga, berangsur-angsur per lembar dihafal ya. Jadi gitulah cara menghafal Quran. Memang per ayat boleh juga, per baris, ada yang metodenya per lembar ataupun per halaman. Yang penting bisa diamalkan, dipahami dulu terutama ya. Quran mengandung berbagai petunjuk. Jadi ada petunjuk hidup di situ dan pedoman hidup juga yang berguna bagi manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Seperti kita beli HP juga misalnya kan, kita beli HP, di situ ada buku petunjuknya. Ini tombol power misalnya, ini tombol volume. Begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan ada petunjuknya. Manusia tangan untuk berbuat baik ya, kaki untuk berbuat baik juga. Mulut jangan sembarangan ngomong, sakit hati orang dan sebagainya. Apabila enggak kita baca petunjuk, Quran jarang kita baca, yang petunjuknya nanti buku lain kita ambil. Beli HP baca petunjuk penggunaan martil, kita pukul HP tersebut, maka rusak. Demikian juga dengan manusia. Manusia diciptakan petunjuknya Al-Quran, kita baca yang lain, koran, kita baca buku-buku yang menyesatkan misalnya, maka orang tersebut akan rusak. Wallahu a'lam bishawab.